kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan kalau ada yang sedang tidak sehat, jangan lupa untuk makan, minum, dan istirahat yang cukup supaya badan kalian tetap kembali sehat. Nah adik-adik, hari ini Kak Pipit tidak hanya mengajak kalian untuk membuat aktivitas saja, tetapi Kak Pipit juga akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu murid Yesus. Siapa sih murid Yesus yang akan kita kenal pada hari ini? Yuk kita siapkan dahulu Alkitabnya. Yang belum mengambil Alkitab silahkan diambil dulu. Kak Pipit akan tunggu kalian. Nah adik-adik, sesuai tadi yang apa kata Kak Pipit di awal, kita hari ini akan berkenalan dengan salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Supaya kita lebih kenal lagi siapa sih Petrus itu, yuk kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 24. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Bacaan kita tadi, kalau teman-teman perhatikan, ada di bawah judul Khotbah Petrus. Nah, adik-adik, Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang terlebih dahulu dipanggil oleh Yesus. Dulu, pekerjaan Petrus adalah seorang nelayan. Kalian tahu kan nelayan itu apa? Nelayan adalah orang-orang yang pekerjaannya mengambil ikan di laut atau di danau. Nah, ketika Yesus memanggil Petrus sebagai murid, Petrus langsung meninggalkan jalannya dan pergi mengikuti Yesus. Petrus adalah murid yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, pada saat Yesus ditangkap dan diadili, Petrus justru menyangkal atau tidak pura-pura tidak mengenali Yesus sebanyak 3 kali. Bayangkan, padahal sebetulnya Petrus adalah salah satu murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Nah, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Petrus berubah menjadi orang yang bersedia untuk bersaksi atas kebangkitannya. Nah, bacaan yang tadi kita baca itu adalah bentuk kesaksian dari Petrus setelah Petrus menyaksikan kebangkitan Yesus. Dalam kesaksiannya, Petrus ingin menyampaikan pada orang-orang bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi sendiri, itulah yang kini menggenapi janji Allah tentang seorang Mesias dari keturunan Daud. Yesus yang wafat itu kemarin telah kita peringati bersama-sama kebangkitannya. Dan para murid adalah
saksi atas kebangkitan Yesus itu sendiri. Adik-adik, Petrus dengan sangat berani bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus di hadapan orang banyak. Semua itu ia lakukan karena ia percaya bahwa hal tersebut bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua adalah karya penyelamatan Allah atas dosa-dosa manusia. Melalui tokoh Petrus ini kita dapat belajar bahwa orang yang percaya juga harus memberikan kesaksian tentang juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus, karena anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Sama seperti Petrus mengenal Yesus, dan kita pun juga sama, kita juga mengenal Yesus dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kalau pada saat itu si Petrus menunjukkan kepada orang-orang kalau ia mengenali Yesus dengan cara berkhotbah, dengan cara menyampaikan kepada orang banyak melalui perkataannya, lalu apa yang bisa kita buat sih sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini supaya orang-orang di sekitar kita itu tahu kalau kita adalah anak-anak yang mengenali Yesus. Nah, hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk mewartakan bahwa kalian adalah orang-orang anak-anak yang mengenal Yesus dengan cara melakukan perbuatan yang baik atau melakukan perbuatan yang penuh dengan kasih. Perbuatan baik itu ada beragam macamnya. Kalian bisa membantu orang tua di rumah, bisa mengerjakan PR dengan sebaik-baiknya, bisa patuh dengan guru, bisa menyayangi saudara, menyayangi teman-teman, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Nah, itu kalau kita bisa melakukan itu terus-menerus, maka kita pun juga sama seperti Petrus, kita sudah mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Dan bahkan gak sama orang-orang saja, kalian pun juga harus berbuat baik dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, karena mereka pun juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau yang di rumah punya hewan peliharaan, jangan lupa untuk dikasih makan. Yang di rumah ada tanaman-tanaman, jangan lupa untuk disirami. Supaya apa? Supaya kita pun juga mengasihi, kita pun juga mewartakan kasih Allah kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada hewan-hewan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, karena hari ini kita belajar untuk berbuat baik sebagai tanda kita mengenal Allah, mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, maka Kak Pipit akan mengajak kalian untuk membuat sesuatu supaya kita ingat untuk terus berbuat baik, untuk mewartakan karya kasih Allah seperti Petrus mewartakan kebangkitan Yesus pada saat itu. Kita mau membuat apa? Ayo kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Ada kertas, gunting, spidol, dan pertama-tama kalian ambil satu lembar kertas. Kemudian jiplak tangan kalian di atas kertas yang sudah disiapkan. Nah, pola tangan kalian ini sekarang harus kalian gunting. Nah, ini adalah gambar tangan Kak Pipit yang sudah Kak Pipit potong. Nah, selanjutnya apa nih Kak yang harus kita lakukan? Oke,
Yang harus kita lakukan setelah kita memotong pola tangan ini adalah kalian menuliskan 5 hal baik yang pernah kalian lakukan selama 1 minggu ini di rumah. Karena kan jarinya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kebaikan kita tulis dalam 1 jari. Dalam menulis ini kalian boleh banget memakai spidol yang warna-warni atau boleh juga memakai spidol yang warna hitam. Karena Kak Pipit pengen warna-warni, jadi Kak Pipit mau menulisnya dengan spidol yang warna-warni. Nah, ini spidol Kak Pipit. Sekarang coba kalian ingat-ingat lagi apa 5 hal baik yang pernah kalian lakukan di rumah selama 1 minggu ini. Kak Pipit juga mau tulis, kalian juga tulis juga ya. Adalah 5 hal baik yang Kak Pipit lakukan dalam 1 minggu ini. Yang pertama, menolong ojol atau ojek online. Yang kedua, membantu saudara. Yang ketiga, mengerjakan tugas. Yang keempat, membersihkan rumah. Dan yang kelima, memberi uang kepada pengemis. Nah, supaya mengingat ini apa sih sebenarnya, jangan lupa kalian menuliskannya di tengah sini. Menuliskan apa ya? Menuliskan bahwa ini adalah jejak kebaikan kita. Membuat tulisan seperti ini, selanjutnya kita akan menggabungkan kertas ini, pola tangan kita dengan stik es krim. Oh iya, tadi Kak Pipit lupa ya kalau kita juga memerlukan selotip untuk menempelkan pola tangan kepada stik es krim. Jadi deh jejak kebaikan kita selama 1 minggu kemarin. Jangan lupa ya untuk terus selalu berbuat baik sebagai cara kita mewartakan, menunjukkan kepada orang banyak kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang harus membagikan kasih kepada siapapun. Selamat hari Minggu semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan.